Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Adlan. Pada video kali ini kita akan melakukan demonstrasi percobaan hukum HOP dalam pembahasan bab ketiga tentang elastisitas. Bagaimana percobaannya? Ikuti video berikut ini. Perjalanan kali ini kita akan melakukan percobaan hukum HOP. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan, ya, alat-alat peralatan yang akan kita gunakan, yakni statif. Ini adalah penumpu statif, ya, dan ini adalah batang statifnya. Lalu, ya, kita akan menggunakan pegas, ya, pegas dengan kekuatan 25 Newton dan ini 10 Newton. Kemudian ini adalah wadah kosong untuk beban nanti, ya, beban kosong. Lalu ini adalah jarum penunjuk untuk menunjukkan pertambahan panjang ketika kita melakukan percobaan. Lalu massa, ini adalah massa, ya, yang punya massa sebesar 0,01 kg atau 100 gram, dan kita juga membutuhkan alat ukur star. Di samping ada skala yang terdapat di statif. Oke, kita akan mulai percobaan. Yang pertama kita harus merangkai alat terlebih dahulu. Ya, kita masukkan. Oke. Kemudian kita setarakan, ya. Ya. Percobaan yang kita lakukan pertama yaitu kita akan menggunakan pegas dengan ukuran 10 dahulu, ya. Ukuran 10 Newton. Kita letakkan di sini. Oke, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengukur panjang pegas yang akan dikaitkan dengan wadah kosong, ya, wadah beban kosong, ya. Ini posisi sudah sampai, ya, 0, ya. Kalau belum berarti kita harus setarain dulu, ya. Masa ya, pegas di awalnya harus menunjukkan angka 0, ya. Baru dia pas, ya. Dia hasil pengukuran harus sama. Jadi kalau belum setara maka harus kita setarakan. Oke, pas, ya. Jadi pangkal pegas sudah menunjukkan angka 0 dan kita akan ukur di ujung pegas, ya. Di ujung pegas kita akan ukur, ya. Dia akan menunjukkannya di sini, ya. Nah, ketika dia sudah tidak lagi bergerak, ya, kita ukur menggunakan jarum penunjuk dan hasilnya bahwa dengan beban kosong, ya, panjang pegas menunjukkan skala 10,8 cm, ya. Dia menunjukkan skala 10,8 cm. Berikutnya kita akan tambahkan dengan beban. Beban ini punya massa 0,01 kg. Kita masukkan, apa yang akan terjadi? Ya. Kita ukur panjangnya dengan jarum penunjuk dan hasilnya menunjukkan skala di 11,7 cm. Kita tambahin lagi beban, berarti bebannya 0,02 kg.
Hasilnya masanya panjangnya menjadi 12,8 ya, 12,8 cm ya, 12,8 cm. Oke. Lanjut kita ke ya massa 0,03 ya, sudah ada tiga beban di sini, masing-masing 0,01 karena ada 3 jadi dikali 3. Kita cek lagi perubahan panjangnya, dari panjang akhir menjadi 13,8 cm. Masukin lagi ya, masukin lagi, kita ukur panjang akhirnya ketika dimasukkan beban dengan massa sebesar 0,04 ya, 0,04 kg. Hasilnya akan berubah menjadi 15,1 cm, 15,1. Dan terakhir kita masukkan beban yang kelima. Oh, apa yang terjadi? Iya, tampaknya sudah mulai menunjukkan hampir ke angka 16. Skala yang ditunjuk menunjukkan angka 15,7 cm. Oke. Dari data hasil tersebut, silakan kalian masukkan ke dalam data hasil pengamatan, kemudian analisis datanya sehingga didapatlah data yang lengkap ya, dan ditulis di pembahasan apa yang kalian bisa simpulkan ya, kalian bahas, lalu simpulkanlah dalam kesimpulan di LKPD, lembar kerja peserta didik. Percobaan berikutnya kita akan menggunakan pegas dengan 25 Newton ya, pegas 25 Newton. Tentunya yang jelas pasti ada perubahan, ada perbedaan. Mari kita ikuti percobaan yang kedua. Sekarang kita akan melaksanakan percobaan yang kedua menggunakan pegas dengan gaya pegas ya yang bertekanan 25 Newton ya. Kita akan masukkan ya, kita kaitkan ke dalam penyangga di statif, kemudian kita hubungkan dengan massa beban kosong. Oke, sebelum dikaitkan kita harus setarakan dulu ya. Di sini ada skalanya 0 ya, jadi kita harus gunain skala ini ya, kita bisa turunkan ya, jadi skalanya bisa kita naik dan turunkan ya, kita sesuaikan ya, kita lihat, kita luruskan dulu apakah dia berada di skala 0, kalau tidak kita harus geser sedikit naik atau turun ya. Oke, sudah tepat di skala 0. Sekarang kita akan ukur panjang pegas ketika dikaitkan dengan beban kosong. Tuh. Ya. Di beban kosong kita ukur skalanya, ya. Panjangnya berada di angka, kalau di sini kita lihat berada di angka 16,5
cm. Oke, langkah yang berikutnya kita akan memasukkan beban sebesar 0,01 kg ke dalam wadah beban. Ya. Oke. Sekarang kita ukur ya. Sekarang kita ukur dengan jari penunjuk dan hasil skalanya menunjukkan angka 18,1 cm. 18,1 cm. Ya. Segera dicatat ya. Sambil dicatat. Beban yang kedua 0,02 kg. Ya, panjang pegas menunjukkan skala. Kita ukur dan hasilnya adalah 20,1 cm. 20,1 cm. Kemudian yang berikutnya kita masukkan beban yang ketiga. Ya. Oke. Beban yang ketiga, hasil pengukurannya untuk beban yang ketiga menunjukkan angka 21,6 cm. Yang keempat kita masukkan massa yang keempat ya, massanya menjadi 0,04 kg. Hasilnya panjang pegas menjadi 23,1 cm ya, 23,1 cm. Dan yang terakhir massa yang kelima kita masukkan sehingga panjang dari pegas sebesar 24,6 cm. Jadi 24,6 cm. Oke. Ya. Baiklah. Setelah didapat data-data hasil pengamatan, ya, Anda segera masukkan ke dalam tabel data hasil pengamatan. Lalu seperti percobaan sebelumnya, Anda analisis ya, cari ya, dan lengkapi data-data tersebut sehingga akan menjadi perbandingan ketika kita menggunakan pegas yang 25 dengan yang 10. Apa perbedaannya dan apa hubungannya ketika kita memasukkan massa ya dari 0,01 sampai 0,05 kg. Tentunya kalau kita lihat di sini secara umum ya, ketika dikasih beban ya, semakin besar beban tersebut maka yang terjadi pertambahan panjangnya juga semakin besar ya. Nah, itu tentunya senada dengan persamaan hukum Hooke ya, bahwa gaya ya pertamaan panjangnya ini akan sebanding dengan massa yang diberikan ya. Yang dimaksud yaitu beban ya. Dipengaruhi juga dengan gaya gravitasi ya. Oke, itu saja video percobaan untuk bahasan mengenai hukum Hooke, elastisitas. Jika kalian ada pertanyaan silahkan Anda tulis dalam kolom komentar ya. Jangan lupa untuk
like ya jika Anda menyukai video ini, dan subscribe di channel YouTube Tontonan Adlan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Ustadz akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.